Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peraturan perusahaan. Baik, selanjutnya dalam peraturan perusahaan memiliki sebuah arti, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Yaitu dengan adanya isi dalam peraturan ini sebenarnya hanya untuk menjelaskan tujuan dan memberi keharmonisan antar pekerja di dalam suatu perusahaan. Padahal tujuan dibuat dengan adanya peraturan ini tidak hanya itu saja, tapi dengan adanya dalam peraturan perusahaan memuat berbagai hal, yaitu termasuk dengan hak dan kewajiban yaitu karyawan. Dalam suatu peraturan perusahaan memiliki sebuah isi yang itu mengatur tentang perusahaan. Yang pertama itu memuat tentang hak dan dari kewajiban dari pengusaha, yang kedua dari hak dan kewajiban dari karyawan, yang tiga itu syarat pekerjaan, yang keempat itu tertib, yang terakhir itu jangka waktu berlaku. Dalam suatu perusahaan yang tadi saya sampaikan, yang pertama itu ada isi peraturan yang itu memuat tentang hak dan kewajiban dari pengusaha. Tentu saja hal ini mutlak dicantumkan. Baik dengan pengusaha sebagai orang yang bekerja akan berhak untuk menerima hasil pekerjaan baik secara maksimal sebagai hak pemberi kerja yaitu pengusaha, dan imbal baliknya sebagai pengusaha harus memberikan gaji yang layak atas pekerja yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban dari karyawan. Pekerja yang dipekerjakan dan menyelesaikan produk berhak menerima upah saat pekerjaan itu selesai. Terus yaitu tentu saja hal ini diimbangi dengan kewajiban dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu syarat pekerja. Berbicara dengan hal ini, tentu perusahaan memiliki standarisasi masing-masing yang bertujuan di dalamnya itu menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Dengan salah satu contohnya itu perusahaan hanya menerima lulusan dari teknik mesin untuk bekerja sebagai operatornya. Yang keempat itu tata tertib. Dalam suatu peraturan perusahaan yang ditertibkan dari dalam mengandung tata tertib, hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan dan menghindari konflik antar karyawan. Dan yang terakhir yaitu yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang jangka waktu berlaku. Dalam suatu peraturan yang telah dimuat itu memuat jangka waktu yang berlaku. Jangka waktu ini berisi penjelasan bahwa peraturan perusahaan hanya mengikat karyawan yang bekerja. Mereka yang telah resign atau pensiun tidak terkait dengan peraturan tersebut lagi. Selain itu, peraturan akan diberlakukan selama 2 tahun dan harus renewal kembali. Dalam tahapan pembuatan suatu perusahaan, dalam hal ini tentunya sudah diatur dalam undang-undang yaitu tertera di dalam negara Indonesia. Dasar hukum peraturan ini yaitu perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Selain memuat kewajiban buatan peraturan, perusahaan ini di dalamnya juga memuat sanksi jika hal ini tidak dilakukan. Dalam pembuatan peraturan itu ada memiliki tahapan masing-masing. Yang pertama yaitu pembuatan peraturan. Dalam peraturan ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk pembuatannya. Baik secara draft harus berisi poin-poin yang meliputi tentang hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan. Ada juga tata tertib, syarat pekerja, dan jangka waktu peraturan yang berlaku. Yang kedua itu memintakan saran perwakilan karyawan, walaupun dalam hak perusahaan dalam pembuatannya. Memintakan syarat terhadap ini peraturan pada karyawan sangat diperbolehkan. Itu saja perusahaan dan karyawan berhak memberi atau tidak memberi saran kepada perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Proses memintakan saran selama 14 hari. Jika tidak ada tanggapan dari wakil karyawan, perusahaan berhak mengajukan pengesahan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Dalam 3 yaitu poin pengesahan, peraturan perusahaan harus disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sebelum diberlakukannya. Biasanya akan disahkan dalam jangka waktu 30 hari setelah berkas diterima. Berkas yang dikirim ke kementerian antara lain yaitu tentang permohonan tertulis yang dilengkapi dengan profil perusahaan. Yang kedua itu ya naskah peraturan perusahaan yang dikirim merangkap 3 yang sudah ditandatangani pejabat perusahaan yang berwenang. Dan yang terakhir itu surat keterangan yang telah dimintakan, baik itu syarat dari pendapat wakil pekerja atau syarikat buruh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.